semuanya, nama aku Wina, aku dari kelas 12 IPS dan hari ini aku akan menjelaskan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Indonesia, yaitu rumah adat Selaso Jatuh Kembar yang berasal dari Riau. Selamat menyaksikan. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar adalah rumah adat khas Riau yang berupa balai Selaso Jatuh. Balai atau rumah adat ini difungsikan sebagai tempat berkegiatan bersama dan tempat pertemuan. Akan tetapi tidak digunakan sebagai tempat tinggal pribadi. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar dikenal juga dengan sebutan Balai Penobatan, Balai Rungsari, Balai Kerapatan, dan sebagainya. Dulu, bangunan ini sangat ramai karena kerap digunakan oleh warga untuk melaksanakan acara-acara adat lokal, seperti musyawarah, penobatan kepala adat, untuk rapat perihal desa, dan bahkan untuk melaksanakan upacara adat. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar memiliki bentuk khusus. Rumah adat ini berukuran besar. Jumlah susunannya lebih dari satu tingkat. Penamaan Selaso Jatuh Kembar diambil dari bentuk atau penampakannya secara keseluruhan, yang dimana rumah adat ini memiliki selasar atau dalam bahasa lokal disebut selaso. Bagian ini posisinya lebih rendah dibandingkan dengan ruang tengah sehingga tampak jatuh. Sedangkan jumlah selasar itu sendiri tidak hanya satu, melainkan dua. Karena selaso yang jatuh ada dua, maka disebut Selaso Jatuh Kembar karena bentuk selasonya pasti sama. Bahan pembuatan rumah adat Selaso Jatuh Kembar diambil dari alam. Atap rumahnya dibuat dari daun rumbia. Daun-daun tersebut disusun dan diikat menggunakan rotan pada tulang atap. Bagian dindingnya dibuat dari kayu-kayu. Bagian tiang juga dibuat dari kayu-kayu dengan kualitas terbaik. Kayu-kayu pilihan itu antara lain kayu meranti, kayu punak, dan kayu medang. Rumah adat ini memiliki beberapa ruangan yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ruang-ruang tersebut khusus sebagai tempat berkumpul untuk membedakan mana yang tertua, warga laki-laki dan perempuan. Di samping sebagai ruangan untuk pertemuan, sebagian ruangan yang lain difungsikan sebagai tempat menyimpan benda-benda adat. Ada juga ruangan untuk anjungan, yaitu tempat tidur khusus untuk prosesi tertentu. Dan juga dapur yang dimanfaatkan untuk memasak ketika ada acara di rumah adat ini. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar memiliki loteng yang dibuat tepat di atas dapur. Fungsi loteng ini adalah untuk mengeluarkan asap dapur dan juga digunakan pula sebagai tempat menyimpan bahan makanan. Ventilasi di loteng tersebut disebut juga bidai atau sinap. Terdapat bagian kecil di bawah lubang ventilasi, sehingga tampak seperti balkon kecil jika dilihat dari luar. Bagian tersebut dinamakan teban leir. Selain itu, terdapat kasau dan gulung-gulung yang berfungsi untuk memperkokoh atap. Rumah adat ini dihiasi oleh berbagai ukiran. Masing-masing ukirannya memiliki makna dan nama yang berbeda. Di bagian dindingnya terdapat ukiran itik sekawan yang memiliki makna agar manusia hidup berdampingan, selaras, damai, kompak, dan bersama-sama sampai akhir. Di bagian tangga, ukirannya disebut dengan lebah bergantung atau ombak-ombak. Ukiran tersebut merupakan simbol untuk mengingatkan agar semua orang menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, seperti lebah yang menghasilkan madu yang bermanfaat untuk semua orang. Sedangkan, ukiran yang diukir di bagian kisi-kisi pintu dan jendela dinamakan semut beriring, yang memiliki makna agar kehidupan manusia sentiasa mengikuti sifat semut yang selalu rukun, tolong-menolong, rajin, dan teguh pada pendirian. Ada juga ukiran yang disebut dengan ukiran pucuk kebung. Ukiran pucuk kebung ini berbeda-beda artinya, tergantung dari bentuk ukirannya. Pucuk kebung bertunas memiliki makna hilangnya rasa lapar dan dahaga yang menandakan setiap permasalahan selalu ada penyelesaiannya. Pucuk kebung sekuntum sebagai simbol duduk bersama-sama untuk berdiskusi atau bermusyawarah mencapai mufakat ketika ada persoalan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Pucuk kebung kaluk paku sebagai simbol agar selalu bergotong royong dan saling membantu sesama warga desa. Pucuk kebung sirih tunggal sebagai simbol penghalang. Celaka dan sial dapat muncul dari mana saja, karena itu setiap individu harus berhati-hati. Terdapat juga ukiran awan larat. Awan larat dibuat dalam bentuk rangkaian motif yang sama. Dibuat berjejer rapi, bergampingan, dan terhubung satu sama lain. Corak ini menjadi simbol kemudahan mendapatkan rezeki. Awan larat bisa dijumpai di bagian anak tangga, sisi pintu, dan jendela.
serta di bagian atas ventilasi rumah. Semua itu berhubungan dengan kepercayaan lokal bahwa jalan rezeki bisa berasal dari mana saja, dan datangnya juga bisa dari arah manapun. Selain ukiran-ukiran tersebut, terdapat juga ukiran-ukiran hiasan, seperti ukiran di ventilasi yang dinamakan melur, atau biasa disebut juga bunga Cina atau bunga manggis. Serta ukiran yang di bagian puncak yang dinamakan selembayung, atau bahasa sekempatnya disebut juga sulo buyung. Apa sih potensi yang bisa dikembangkan dari rumah adat ini? Potensi yang bisa dikembangkan dari rumah adat ini adalah bentuk ukirannya yang berbeda-beda. Bentuk ini sangat unik dan memiliki potensi pariwisata bagi turis yang datang ke Riau. Makna yang mendalam dari setiap ukiran rumah adat Selaso Jatu Kembar juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis lokal maupun asing. Lalu nilai-nilai kearifan lokal apa yang dapat kita ambil? Nilai-nilai kearifan lokal yang dapat kita tanamkan dari rumah adat Selaso Jatu Kembar, yaitu yang pertama, kita harus hidup berdampingan, rukun, selaras, saling tolong-menolong, dan teguh pada pendirian. Yang kedua, kita harus melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama. Yang ketiga, setiap masalah yang ada pasti ada jalan keluarnya selama kita tidak menyerah pada keadaan. Yang keempat, kita harus menghargai pendapat orang lain. Dan yang kelima, kita harus berhati-hati dalam setiap keadaan. Sekian penjelasan tentang rumah adat Selaso Jatu Kembar dari saya. Terima kasih.